Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku barusan bangun tidur, kaget melihat berita yang ada di internet. Terus terang itu mengejutkan, yaitu terjadi kecelakaan tambang yang menyebabkan 16 karyawan meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Jadi dalam satu proses kecelakaan itu 16 orang meninggal, satu orang berhasil selamat namun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Nah, aku nanti ada beritanya, ada juga videonya. Terus setelah kita lihat videonya, kita berdiskusi kira-kira apa saja sih yang membuat kecelakaan itu terjadi dan harusnya seperti apa, gitu ya. Oke, aku akan bacain dulu beritanya. Oke, berita ini aku dapat dari kompas.com. Judulnya kecelakaan tambang batubara di Cina tewaskan 16 orang. Jadi kejadiannya di Cina ya teman-teman ya. Ini fotonya, paling foto harusnya sih bukan ini mungkin di si Kompas ini ngambil foto yang tentang tambang gitu aja mungkin ya, karena harusnya fotonya bukan ini sih. Beijing, kompas.com. 16 pekerja terbunuh di tambang batubara di barat daya Cina karena kandungan karbon monoksida yang sangat tinggi. Batubara itu memang mengandung karbon ya, karbon, karena memang dia kan terbentuk dari mineral-mineral karbon. Aku lanjutin. Melansir Al Jazeera pada Minggu 27 bulan 9 2020, yaitu kemarin, sebanyak 17 orang terjebak di tambang yang terletak di persis kota Chongqing, China. Setelah diselamatkan dari tambang, satu orang menunjukkan masih bernapas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara 16 orang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kata pemerintah kota Chongqing dalam sebuah unggahan media sosial pada Minggu. Lembaga penyiaran negara CCTV mengatakan para dokter berjuang untuk menyelamatkan nyawa satu orang yang selamat tersebut. Kantor berita negara Xinhua mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena bahaya karbon monoksida yang meningkat, yang dihasilkan setelah conveyor belt terbakar. Jadi terbakar dulu, baru ada karbon monoksida di situ. Oh, ternyata ini bukan karbon dari ini ya, bukan karbon dari batu bara ya, tapi hasil dari conveyor belt yang terbakar. Nah, saat ini investigasi terhadap insiden itu sedang dilakukan oleh pihak berwenang, tambahnya. Insiden terjadi di fasilitas tambang batubara Songzhou yang dimiliki oleh perusahaan energi negara Chongqing Energy, menurut kantor berita AFP. Menurut laporan, kecelakaan pertambangan sering terjadi di Cina, di mana industri memiliki catatan keselamatan yang buruk dan peraturan yang seringkali dilanggar. Sedikitnya 14 pekerja tewas dalam ledakan batu bara dan gas di sebuah tambang di provinsi Guangzhou Barat Daya pada Desember 2019, tahun lalu. Pada Desember 2018, 7 penambang tewas di Chongqing setelah segmen penghubung loncatan rusak dan jatuh dari poros. Nah, pada Oktober tahun yang sama, 21 penambang tewas di provinsi Shandong Timur setelah tekanan di dalam tambang menyebabkan batu patah dan pecah, menghalangi terowongan dan menjebak para pekerja. Ini kayaknya aku pernah tahu berita ini yang terjebak di bawah tadi. Nah, hanya satu penambang yang berhasil diselamatkan hidup saat itu. Oke, beritanya itu ya dari kompas.com. Nah, setelah kita baca beritanya, aku liatin videonya ya. Videonya yang aku ambil dari YouTube juga, ini videonya. Chongqing City say the miners died of carbon monoxide poisoning after a conveyor belt caught fire. One person was brought out alive but is in critical condition. A team of 75 rescue workers and 30 medics were deployed to the scene. Oke, itu tadi videonya. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi ya. Berdiskusi pastinya kita bagaimana sih penyebab kecelakaan itu terjadi, gitu kan. Terus bagaimana seharusnya menanggulanginya supaya korbannya tidak banyak ataupun meminimalisir adanya korban jiwa. Nah, kalau orang-orang biasanya kan kalau ada kecelakaan tambang, ini yang aku lihat sih, aku berpikiran buruk. Yang tak lihat pasti orang-orang bilangnya gini, itu karena alamnya dirusak, jadi alam murka dan lain sebagainya. Nah, itu kan jawaban ya mungkin betul sih, ada kerusakan alam, tapi sebenarnya
ketika kita mengambil sumber daya yang ada di bumi, kita itu kan juga harus menyiapkan proses penanggulangannya seperti itu. Setelah kita ambil nanti juga harus kita kembalikan alamnya seperti semula gitu kan. Nah, ayo diskusi yang pertama. Menurut aku yang harus disiapkan dalam proses bekerja supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun meminimalisir terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Yang pertama adalah pengecekan awal, kesiapan alat, kesiapan lingkungannya, terus kesiapan orang-orang yang berada di situ. Apakah sudah siap semua? Ketika belum siap, ada yang kurang, otomatis kekurangan itu harus kita tanggulangi terlebih dahulu. Nah, kalau di sini tadi kan penyebab kecelakaannya adalah adanya conveyor belt yang terbakar. Kita kan belum bisa menggali ya, tapi kita berandai-andai kita harus bisa mengantisipasi sebenarnya conveyor belt tadi terbakar itu karena apa sih? Apa karena kondisinya yang kotor, ataupun karena belum dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Itu pendapat ya. Terus kemudian yang kedua adalah prosedur kerjanya yang harus kita pastikan. Prosedur kerjanya seperti apa? Tiap aktivitas mempunyai prosedur yang berbeda. Dan prosedur ini sudah dilakukan analisa. Kalau prosedur ini dilanggar, pasti akan menimbulkan efek negatif dari kecelakaan gitu ya. Nah, dari prosedur yang sudah dibuat ini haruslah dihitung juga tingkat risikonya seperti apa. Terus kemudian apabila prosedur itu dilanggar akan mengakibatkan apa, itu semua sudah dihitung. Harusnya dari rekan-rekan yang bertugas di bidang keselamatan sudah dihitung. Makanya prosedur itu kan harus taat. Yang ketiga adalah proses mitigasi. Ketika pengecekan awal sudah dilakukan, prosedur sudah dilakukan, ada tetap kemungkinan hal yang buruk, yaitu tetap terjadi bencana karena mungkin kesiapannya kurang baik ataupun prosedurnya ada yang terlewat, terjadilah bencana. Nah, proses mitigasi itu adalah bagaimana kita membuat skenario ataupun jalur evakuasi yang jelas ketika terjadi bencana, dan itu harus diketahui oleh semua karyawan. Proses mitigasi ini pun juga ada orang yang bertanggung jawab melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan ketika terjadi bencana tertentu gitu ya. Misalkan evakuasi kebakaran pada area tambang yang tadi tuh, area yang tambang tadi, evakuasinya harus seperti apa, ataupun misalkan kita bekerja di dekat longsor. Nah, proses mitigasinya ataupun proses evakuasinya itu seperti apa, itu harus sudah ada prosedurnya, harus sudah ada langkah-langkahnya yang harus diketahui oleh semua operator. Biasanya juga disebut emergency escape plan gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan ya. Turut berduka juga untuk karyawan yang terjadi musibah tadi, terkena musibah. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang bekerja di tambang maupun bekerja di tempat lain selalu diberikan keselamatan. Jangan lupa patuhi selalu prosedur. Sampai jumpa lagi. Oh iya, tulis pendapat kalian di bawah supaya nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama ya. Oke, terima kasih. Dadah.